Badabing, badabu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku dan hari ini kita mau ngebahas tentang kasus yang baru terjadi, fresh baru bulan lalu, di bulan April. Kasus yang kita akan bahas pada hari ini terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Nevada. Seorang pria berusia 45 tahun bernama Daniel Halseth ditemukan tewas di garasi apartemennya di mana dia tinggal. Yang menemukannya adalah landlordnya sendiri atau bapak kosnya. Landlordnya atau si bapak kosnya Daniel itu menemukan Daniel dalam keadaan tidak bernyawa dengan penuh luka di badannya serta badan yang hampir terbakar penuh. Si landlord tersebut akhirnya menelpon 911 dan polisi langsung datang ke apartemen tersebut untuk menginvestigasi apa yang terjadi sama Daniel Halseth. Sebelumnya sedikit background tentang Daniel. Siapa sih dia? Kenapa dia bisa dibunuh di apartemennya sendiri? Daniel Halseth adalah seorang pria berusia 45 tahun. Dia lahir di Estacada tanggal 28 Januari 1976. Daniel adalah salah satu anak dari 5 bersaudara. Dia memiliki 3 orang saudara laki-laki yang bernama Ben, Tom, dan Michael, dan juga 1 saudara perempuan yang bernama Leslie. Dari kecil Daniel adalah anak yang bertalenta, dia suka sama musik, dia suka sama fotografi, dia juga dekat dengan ibunya yang bernama Christine Halseth. Di tanggal 16 Maret 2001, Daniel menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elizabeth, di mana waktu itu Daniel masih berusia 25 tahun dan Elizabeth baru berusia 18 tahun, jadi baru legal ya. Jarak usia Daniel dan Elizabeth cukup jauh, sekitar 7 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dana, Jordan, dan juga Sierra. Walaupun menikah muda, tapi hal tersebut tidak menghalangi ambisinya Elizabeth. Perempuan itu tetap meniti jenjang pendidikan sampai kuliah. Elizabeth ini pinter ya, dia juga ikut dalam partai dan dia juga merupakan senat termuda di negara bagian Nevada. Dia dilantik menjadi anggota senat pada tahun 2010. Yang sayangnya adalah tahun di mana Elizabeth dan Daniel akhirnya bercerai. Daniel pun mendapatkan hak asuh anak, jadi dia tinggal bersama 3 orang anaknya. Sampai pada akhirnya tahun 2012, Daniel menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Bogdana. Mereka menikah, mereka hidup bahagia, tapi sayangnya nggak berlangsung lama. Cuma 7 tahun, karena pada tahun 2019 mereka berdua bercerai. Oke, jadi Daniel ini pribadinya sangat menyenangkan. Dia tuh orangnya hobi traveling, dia juga hobi fotografi seperti yang dibilang tadi sebelumnya. Karena dari kecil dia ada talenta untuk fotografi, bahkan tantenya juga sendiri bilang kalau wah Daniel ini bagus banget kalau moto. Pria ini juga suka hiking, dia mungkin juga suka olahraga karena terlihat dari bentuk fisiknya yang sehat dan atletis. Dan untuk hobi fotografinya sendiri, dia menyalurkan karya-karyanya lewat Instagram. Di Instagram dia cukup populer, dia punya 20.000 followers. Di situ dia juga menyatakan kalau dia adalah seorang entrepreneur dan kebanyakan foto yang dia upload di Instagram itu diambil oleh dirinya sendiri. Jadi dia yang nge-shoot foto itu sendiri. Salah satu foto terakhirnya diambil dari dalam pesawat di mana dia baru aja touchdown, dia baru aja sampai ke Las Vegas. Di situ dia menceritakan kalau dia baru saja balik dari trip atau perjalanan yang dia lakukan ke beberapa kota di Amerika. Berdasarkan foto-fotonya di Instagram, agaknya si Daniel ini baru aja pergi dari Boston, California, dan Rhode Island. Dan sisanya seperti bapak-bapak lainnya ya, Daniel suka ngepost tentang quotes-quotes hidup. Dan yang menarik buat aku adalah ini postnya dia di mana dia baru aja sampai ke Las Vegas, baru aja pulang dari tripnya. Itu tanggal 7 April 2021, di mana 2 hari sebelum Daniel ditemukan tewas di garasi apartemennya. Dari sini tuh aku mulai bertanya-tanya, dalam 2 hari itu apa sih yang terjadi dari diskrepansi dari tanggal 7 sampai tanggal 9 April tuh apa yang terjadi sampai kok tiba-tiba Daniel yang abis senang-senang baru pulang dari luar kota, dari tripnya dia, dari travelingnya dia. Dalam 2 hari aja dia bisa mati. Semula bermula pada tanggal 7 April 2021, ibu dari Daniel, Christine, karena beliau tahu Daniel tuh akan pulang kembali ke Las Vegas pada tanggal 7 April dari tripnya dia. Cuma dia nggak bisa nelfon si Daniel karena nggak diangkat. Akhirnya Christine mikir, oh mungkin dia capek, mungkin dia baru sampai ke rumah mau istirahat. Akhirnya dibiarkanlah. Pada tanggal 8 April 2021, Christine coba lagi untuk telepon Daniel, dan gak diangkat juga. Mulai agak gak enak nih, kenapa nih kok anak gue gak angkat teleponnya? Biasanya dia selalu angkat, tapi Christine mikir mungkin dia sibuk. Akhirnya pada tanggal 9 April 2021, Christine mencoba lagi untuk menelpon Daniel dan hasilnya nihil. Di mana teleponnya Christine tidak pernah diangkat sama Daniel. Karena gelisah dan khawatir akan sesuatu yang terjadi sama Daniel, akhirnya Christine menelpon landlordnya Daniel. Dia bilang, halo boleh tolong nggak? Anak saya yang nyewa apartemen kamu, tolong check-in dong. Saya takut ada apa-apa sama dia karena saya udah 2 hari berusaha untuk telepon dia dan anak saya ini nggak angkat sama sekali. Akhirnya si landlord setuju dan dia pergi ke apartemennya Daniel untuk ngecek jangan-jangan Daniel sakit, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sama Daniel. Dan alangkah kagetnya ketika landlordnya baru sampai di apartemennya Daniel,
Daniel ditemukan tewas dengan banyak luka tusukan di badannya, juga dengan tubuh yang hampir sepenuhnya terbakar. Akhirnya si landlord telepon 911, telepon polisi datang untuk menginvestigasi tempat tersebut. Di TKP ditemukan adanya cairan pembakar, gergaji tangan, gergaji mesin, dan juga gergaji lingkar. Di gergaji-gergaji tersebut ditemukan bercak-bercak darah yang berusaha untuk dihilangkan, berusaha untuk dibersihkan dengan cairan tertentu, dan di salah satu gergajinya bahkan ditemukan jaringan manusia di gigi-giginya. Di TKP juga ditemukan 2 pisau lipat dan sepaket mata pisau yang mana semuanya ada bekas bercak darah yang berusaha untuk dibersihkan. Berdasarkan hasil investigasi polisi, Daniel agaknya meninggal karena ditusuk di bagian dada, leher, dan punggung. Dan hasil spekulasi polisi menyatakan kalau si pembunuh ini berusaha untuk memutilasi bagian-bagian tubuh Daniel dan menyalakan api untuk membakarnya. Karena adanya cairan pembakar, terus juga ada lingkaran bekas kayak kalau misalnya habis ngebakar kan kelihatan tuh di lantai tuh pasti ada bekas-bekas abunya atau bekas-bekas dibakar gitu kan. Terus bau bekas bakaran tuh tercium sangat kuat. Dan di lantai juga banyak bercak-bercak darah bekas pembunuhan Daniel. Polisi juga menduga kalau adanya keinginan si pembunuh untuk membakar satu rumah untuk melenyapkan barang bukti dan mengcover kejadian pembunuhan Daniel tersebut. Saat polisi lagi asik-asiknya investigasi nih, lagi lihat korban, lagi lihat barbuk, lagi lihat ini itu, tiba-tiba ada 2 orang datang. 2 orang itu sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri ini mencari seorang anak remaja yang bernama Aaron Guerrero. Mereka mengaku kalau mereka adalah orang tua dari si Aaron ini. Mereka bilang, iya kita mau cari Aaron nih, karena Aaron kabur dari rumah kita pada tanggal 8 April 2021. Sampai sekarang belum kembali ke rumah. Mungkin dia pergi ke rumah keluarga Helseth karena dia pacaran sama anak bungsunya Daniel yang bernama Sierra. Oke, Aaron pacaran sama Sierra, tapi Sierra nggak ada di sini juga, nggak ada di TKP. Mana kita tahu kalau Aaron juga pasti ada di sini. Akhirnya orang tuanya Aaron tuh menyatakan kalau ternyata Aaron sama Sierra ini ada dalam sebuah hubungan Romeo dan Juliet, di mana Daniel dan orang tuanya Aaron dua-duanya tuh melarang Sierra dan Aaron untuk bertemu satu sama lain. Jadi Aaron dan Sierra ini pacaran, mereka udah pacaran beberapa bulan, dan Aaron dan Sierra ini saling toksik satu sama lain. Aaron tuh ngajak Sierra untuk kabur, untuk melarikan diri, dan pergi ke Los Angeles. Dan Sierra mengusulkan supaya keduanya merampok orang tua masing-masing demi mendapatkan uang untuk pergi ke Los Angeles. Dari fakta yang dipaparkan sama kedua orang tuanya Aaron tersebut, polisi langsung mikir, ini ada motif pembunuhan. Apakah jangan-jangan yang membunuh Daniel Helseth adalah Aaron Guerrero? Karena rencana mereka untuk melarikan diri dan merampok kedua orang tua tersebut diketahui sama Daniel, dan Daniel berusaha untuk memisahkan mereka. Jadi Aaron dan Sierra merasa kayak, oke, kita Romeo and Juliet. Baby, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Gimana kalau kita bunuh ayahku saja? Jadi Sierra ini semacam memanipulasi Aaron untuk membunuh ayahnya. Akhirnya kepolisian langsung, oke, kita cari barbuk tentang Daniel dan Sierra. Daniel merasa hubungannya dengan Sierra mungkin beberapa ini mulai renggang, karena dia juga melarang Sierra untuk bertemu sama Aaron, terus dia berusaha untuk menyemangati Sierra, berusaha untuk kayak, sayang jangan sedih, ini loh, kita ada maksudnya, ayah ada maksudnya untuk melarang kamu bertemu sama Aaron tuh gak baik buat kamu. Beliau juga jadi sering ngupload foto-fotonya Sierra waktu kecil, juga ngupload video-videonya Sierra, berusaha untuk mendekatkan kembali hubungan dia dengan Sierra. Bahkan mereka juga sering selfie bareng. Karena memang pada dasarnya Daniel itu adalah seorang family man. Dia tuh sayang banget sama keluarga, dia deket banget sama keluarganya, deket banget sama anak-anaknya. Akhirnya pencarian Aaron dan Sierra pun dimulai. Dimulai dari CCTV di daerah apartemennya Daniel. CCTV menangkap kalau Aaron dan Sierra mengendarai mobil keluar dari apartemennya Daniel. Dari barang-barang bukti kayak cairan pembakar, terus gergaji, dan segala macem, mereka mikir, oke ini barang nggak mungkin mereka semena-mena punya ada di rumah mereka, pasti mereka baru aja beli. Polisi pun akhirnya ngecek CCTV di tempat-tempat di toko-toko sekitar mereka, supermarket, toko bangunan, dan lain-lain, dan mereka mendapatkan rekaman CCTV dari toko bangunan setempat, di mana rekaman tersebut menunjukkan kalau Aaron baru aja memberi cairan pembakar, gergaji tangan, gergaji lingkar, dan juga gergaji mesin. Sementara itu, tim lain dari polisi menemukan adanya potongan CCTV, rekaman CCTV dari supermarket setempat, di mana Sierra baru aja pulang dari membeli banyak banget bleach. Polisi juga menginvestigasi mantan istri terakhirnya Daniel, yaitu Bogdana. Mereka interogasi, tanya-tanya, dan menurut Bogdana, ada yang aneh dari apa yang dilakukan Daniel. Jadi mereka tuh masih punya rekening joint ya. Mereka masih punya rekening bersama di mana rekening tersebut masih digunakan untuk bayar bill atau bayar tagihan-tagihan atau utang-utang yang mereka lakukan bersama. Nah, di rekening tersebut
terlihat kalau Daniel tuh baru aja withdraw money, baru aja ngambil uang sebesar $1.300 atau 18-19 juta. Dan menurut Bogdana itu sangat aneh karena Daniel tuh tipe orang yang nggak sering megang cash dan dia nggak suka megang cash banyak-banyak. Oke, sama Bogdana ditelepon lah si Daniel, tapi nggak diangkat sama sekali. Coba ditelepon berkali-kali, terus dan tetap nggak diangkat. Dan kemungkinan besarnya saat Daniel ini ditelepon, Daniel sudah mati. Saat kepolisian sedang menginvestigasi masalah ini, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah telepon dari kepolisian Utah, tepatnya di Salt Lake City, di mana Aaron dan Sierra ditangkap di kereta. Jadi biasa ya spot check gitu kan, polisi suka ada di kereta, di stasiun kereta. Mereka meminta karcisnya Aaron sama Sierra. Nggak ada maksud apa-apa, cuma mau ngecek aja. Dan ternyata Aaron sama Sierra yang lagi mau naik kereta, mereka nggak punya karcis sama sekali. Polisi kayak, oke, kamu mau naik kereta kok bisa-bisanya nggak punya karcis? Sini ID kamu. Diminta KTP-nya kan. Dicek, mereka melakukan background check, dan ternyata Aaron dan Sierra tuh di wanted. Mereka dicari, mereka masuk dalam daftar wanted dengan surat perintah ekstradisi penuh. Berarti kayak mereka harus dibalikin ke Nevada. Maka dari situlah kepolisian di Utah langsung telepon kepolisian di Nevada dan mengembalikan Aaron dan Sierra ke Nevada. Implikasi dari kejadian ini adalah Sierra membantu Daniel untuk membunuh ayahnya sendiri dan membakar rumahnya supaya bisa mengcover apa yang terjadi sama Daniel. Supaya jasadnya Daniel ini nggak ketahuan dan nggak ketemu. Supaya barang bukti dan apapun yang mereka lakukan itu juga terconceal, tertutup, tidak terlihat. Dan motif dari pembunuhan ini adalah karena mereka berdua disuruh berpisah, disuruh putus dari kedua belah pihak keluarga. Dan berdasarkan hasil dari rekaman CCTV tersebut, pembunuhan yang dilakukan oleh Aaron dan Sierra ini dinyatakan sebagai pembunuhan berencana. Karena mereka sudah merencanakan, mereka bahkan udah beli bahan-bahannya, terus alat-alatnya, udah kayak mau prakarya. Dan untuknya, di negara bagian Nevada, anak berumur 16, di mana Sierra umurnya 16, udah bisa disidang untuk kasus pembunuhan. Sekarang ini, Sierra dan Aaron sedang ditahan di kepolisian, dan mereka nggak boleh ada bail atau jaminan untuk keluar sama sekali. Karena kasusnya masih baru banget, jadi belum ada berita lebih lanjut. Bahkan mereka belum ada sidang untuk memberikan putusan. Jadi nggak tahu mereka tuh dihukumnya seberat apa dan sampai kapan, dan apakah ini dimaksud first degree murder atau cuma manslaughter. Nanti kalau ada update aku update lagi. Tapi sayang banget sedihnya karena cuma demi sama pacar rela untuk ngebunuh ayah sendiri, sementara ayahnya tuh baik banget, ayahnya family man. Ayahnya sayang banget sama keluarganya. Dan reaksi dari keluarganya Daniel pun parah. Mereka juga kecewa, mereka sedih, mereka marah. Bahkan di obituary atau di pengumuman kematiannya mereka, namanya Sierra aja nggak disebut. Kayak dia cuma nyebut Daniel sama Jordan, tapi namanya Sierra nggak disebut. Kasih tahu apa yang kalian pikirin, bagaimana pendapat kalian tentang cerita hari ini. Apakah anak kayak Sierra tuh masih layak disebut anak? Kita tahu kalau bond antara orang tua dan anak tuh nggak bisa terpisahkan. Gak ada namanya mantan orang tua dan mantan anak. Tapi kalau anaknya kayak gini, menurut kalian masih pantas nggak sih dibilang anak? Ini aja buat hari ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!